Good morning, students. Nice to meet you again on this meeting. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga for the material of entrepreneurship, leadership, and dakwah. Okay, pertemuan kali ini, this meeting, we will discuss or we will learn about ethics and then function and also principles. Okay, we are going to take a look for our material today. So after you learning this material, I hope that you are able to understand about the knowledge of ethics and then function and also the principle for entrepreneurship. And then the second, you are able to find the persons or the public figure that who has the ethics, who has the function and the principle that I give to you. And then finally, you are able to write the character of the person, the character of the public figure that you find into a short paragraph. Ya, jadi bisa menuliskan nanti kriteria dari public figure yang akan kalian ceritakan di sini. Okay, we are going to start. Kita akan mulai from my slide. Okay. Take a look on my slide. We are going to start from here. Okay. On this meeting, pertemuan ketiga, ya, we talk about ethics, function, and the principle of entrepreneurship. Okay, next. We are going to know first, what is ethics? Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani. I'll try to use both English and Indonesia. We are going to mix the languages. Kita akan campur bahasanya so you can understand more. I believe that you can understand both. Yeah, so it will be easier for you to catch the explanation that I give you. Okay, what is ethics? Etika itu apa? Berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Dalam bentuk jamak, kata etika yaitu taita, berarti adat, kebiasaan. Dan etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Jadi yang ada di masyarakat itu adalah etika. Jadi ada standarnya, ya. Jadi ada standar masing-masing untuk di kriteria masyarakat yang berbeda. Okay, next. Etika can be divided into two, as general and specific, secara umum dan khusus. Secara umum, etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan, yaitu yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Jadi, kalau secara umum, ya, dianalogikan pengertiannya seperti ini. Jadi adalah ilmu pengetahuan, ya, yang membahas mengenai pengertian umum, definisi umum, dan beberapa teori-teori sesuai dengan bidang ilmu pengetahuannya. Itu adalah etika. Misalnya etika kedokteran, kemudian etika keguruan. So there will have a different ethics in a different environment. Oke, jadi itu
Kemudian secara khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. We can say this is the standard of conduct. Oke, jadi ada standar perilaku ya. Jadi dalam bidang-bidang tertentu, bidang-bidang khusus ini prinsip ya. Jadi suatu hal yang khusus dan prinsip itu we can say etika khusus is the standard of conduct. Next, etika yang bersifat fundamental di masyarakat dan berlaku sepanjang masa dan di semua kalangan. Kira-kira etika yang berlaku di masyarakat dan memang sudah ada di kalangan masyarakat dan berlaku sepanjang masa, istilahnya tetap ya ada di masyarakat. What are they? Apa itu? Yang pertama sopan santun, jelas ya di kehidupan kita, di masyarakat kita. Etika yang harus ada di lingkungan masyarakat adalah sopan santun. Begitu pula dengan seorang wirausaha. Seorang wirausaha kalau hidup di dalam masyarakat dia harus memiliki ini, sopan santun, integritas, menjaga janji, fidelity, fairness ya, kalau di Inggris kan semua keep promise gitu ya, and then polite ya, integrity, and then keep promise, fidelity, fairness, caring for other ya, jadi bisa care to others. And the 7 responsible citizenship, and then the 8 respect for other, and then the 9 pursuit of excellence, and then the 10 accountability. What do they mean? Mereka maknanya apa satu persatu? Apa itu sopan santun? Apa itu integritas? Apa yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur, seorang pengusaha ketika dia harus responsible citizenship, harus accountability. Nah, what does it mean? Apa maksudnya? Okay, take a look on the next slide. Okay, sopan santun selalu bicara benar, terus terang, tidak menipu, tidak mencuri, dan tidak berbuat curang. This is sopan. Jadi ada jujurnya di situ. Ya, orang yang sopan dia berbicara dengan lemah lembut gitu ya, apa yang disampaikan betul-betul terus terang, tidak ada yang dibuat-buat ya, don't trick others, tidak menipu gitu ya, don't steal ya, and also this one tidak curang. This is the criteria of sopan santun for entrepreneurship. And then the second, yang kedua tadi adalah menjaga janji, keep promise ya, bisa dipercaya bila berjanji, amanah, jangan mau menang sendiri. Oke, amanah ini ya, ada sifat amanah ini yang perlu ada di diri seorang entrepreneurship, seorang pengusaha. Kemudian yang ketiga integrity, integritas, yaitu memiliki prinsip hormat dan tidak bermuka dua atau bermanis mulut. Ya, jadi integritas itu memang wajib dimiliki. Anda seorang pengusaha, Anda sudah jadi bos, Anda bekerja misalnya seorang yang pengusaha itu Anda adalah misalnya sebagai orang yang harus menyenangkan orang lain misalnya. Nah, itu Anda harus memiliki ini prinsip hormat dan tidak bermuka dua. Jadi kalau istilah apa yang biasanya dipakai sekarang adalah ABS gitu ya, asal Bapak senang gitu kan, jangan seperti itu ya, tidak bermuka dua atau bermanis mulut. Sebenarnya bermuka dua untuk kebaikan tidak apa-apa, tapi yang tidak bermuka dua ini adalah tidak hanya bekerja asal Bapak senang, itu yang dipertahankan di sini. Bermanis mulut, nah itu yang tidak boleh, antara hati dan ucapan beda, itu bermanis mulut. Kemudian yang ketiga, yang keempat, fidelity ya,
Fidelity itu benar, loyal kepada keluarga, teman, tidak menyembunyikan informasi yang tidak perlu dirahasiakan. Kalau namanya seorang pengusaha, ada titik-titik tertentu yang harus dirahasiakan. Tetapi ada kriteria informasi yang sebenarnya tidak perlu dirahasiakan dan itu perlu diungkapkan. Misalnya kalau ada kriteria permasalahan keuangan yang ada di perusahaan, misalnya seperti itu. Orang-orang tertentu saja yang harus bisa membahas ini dan tidak perlu disembunyikan informasinya. Begitu. Jadi memang benar-benar harus disampaikan. Dan siapa tahu ketika Anda menyampaikan itu akan mendapatkan solusi. Walaupun itu misalnya disampaikan kepada bawahan. Ya, solusi tidak hanya didapat dari Anda sebagai pimpinan semua. Saya tak cari pimpinan yang sana untuk mencari solusi keuangan, belum tentu. Malah kadang justru ketika diungkapkan dengan para pegawainya sendiri, dengan keluarga yang ada di lingkup perusahaannya sendiri, ketika disampaikan secara betul, informasinya tidak dirahasiakan, betul-betul jujur, akhirnya akan memunculkan solusi. Begitu. Kemudian fairness, berlaku fair dan terbuka, komit pada kedamaian jika salah mengakui dan tidak tetap bertahan tetapi cepat mengakui kesalahan. Perlakuan sama pada setiap orang, toleransi. Ya, jadi fairness itu kalian bila mana kalian memang benar-benar salah, silahkan sampaikan. Ya, jadi jangan ditutup-tutupi, silahkan. Bukan terus jujur itu ajur, itu bukan, gitu ya. Jadi mengungkapkan kesalahan, memang saya salah, mungkin saya teledor, mungkin saya kurang teliti, itu adalah satu hal kejujuran yang betul-betul baik. Ya, jadi tidak semua hal yang kita salah itu menjadi suatu hal yang fatal. Ya, jadi kalau orang yang nggak pernah salah berarti orang yang tidak pernah mau mencoba, itu intinya, gitu ya. Jadi cepat akui kesalahan, no problems. Gitu. Oke, dan next, caring for other. Oke, caring for other berarti Anda harus perhatian, baik budi, ikut andil, menolong yang membutuhkan. That is a must, ya. Itu jiwa seorang entrepreneurship, itu harus punya etika ini, yaitu etika untuk caring for other, ya, peduli sama yang lain. Kalau sudah nggak peduli, itu berarti entrepreneurship-nya jiwanya adalah jiwa tamak, kan itu kan. Kemudian respect for other. Nah, number 7, respect for other, menghormati hak orang lain, memberi pertimbangan kepada orang lain yang dianggap bermanfaat, berguna, dan tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian yang ke-8, responsible citizenship. What does it mean? Patuh pada peraturan yang berlaku. Jika jadi pemimpin maka bersifat terbuka dan menolong. Oke, itu adalah jiwa seorang entrepreneur. Jadi betul-betul terbuka, ada di responsible citizenship. Kemudian pursuit of excellence, berbuat yang terbaik, tanggung jawab, rajin, komit, meningkatkan kompetensi. Seorang pengusaha pasti dia akan berusaha seperti yang Bu Eka sampaikan di pertemuan kedua, gitu ya. Dia adalah doing research, kemudian dia harus solutif, gitu ya, kata Bu Tejo, and then meningkatkan competence. Oke. And then yang terakhir, accountability, bertanggung jawab dalam segala perbuatan, terutama dalam mengambil keputusan. Think first before decide, gitu ya. Jadi berpikir sebelum memutuskan, tapi pikirnya jangan lama-lama. Kalau berpikirnya pengusaha lama-lama kasihan, gitu ya, kasihan bawahannya, gitu ya. Mikir tok kesuwen ora mutus-mutus kayak gitu, ya.
Intinya begitu. Terlalu banyak berpikir, kurang memutuskan juga tidak baik. Jadi walaupun mengambil keputusan, tapi think fast, gitu ya. Berpikirnya adalah berpikir cepat. Itu adalah seorang pengusaha. Dan according to Salvador 2005, menurut Salvador tahun 2005 menjelaskan etika bisnis atau business ethic berusaha untuk melarang perilaku bisnis, manajer perusahaan dan pekerja yang seharusnya tidak dilakukan. Berarti ada perbuatan yang tidak dilakukan tidak sesuai dengan etika bisnis, langsung ya mendapat teguran, gitu ya. Itu adalah seorang kalau dia berada di suatu perusahaan bisnis ya. Etika adalah sumber tuntunan di luar hukum yang ditegakkan. Tidak ada hukumnya, tetapi memang wajib ditegakkan. Begitu. Lanjut. Booth menyampaikan yang dikutip dari bukunya Alma tahun 2009, menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap etika usaha atau etika bisnis. Apa itu hal-hal yang sangat berpengaruh dalam etika, ya, baik itu etika usaha maupun etika bisnis. Yang pertama adalah cultural difference, perbedaan budaya. Ya, jadi budaya orang antara negara satu dengan negara lainnya dia akan berbeda. And then knowledge, pengetahuan pasti juga akan berbeda masing-masing orang. Kemudian yang ketiga, organizational behavior, perilaku organisasi dari organisasi satu dan usaha yang lain, organisasi yang lain juga pasti akan berbeda. That's one. These factors will influence, faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi, will influence the business ethics. Oke, lanjut. Kita masuk ke etika wirausaha. Oke, bagaimana sih etika seorang pengusaha? Etikanya ada 7 yang wajib dipegang. Ya, tetapi etika-etika yang seperti ini, ya, 7 ini adalah yang wajib dihindari oleh seorang pengusaha. There are 7 points, yeah, that you have to avoid, yang harus dihindari, gitu ya, untuk bisa memiliki etika yang baik sebagai pengusaha. What are they? There are 7, ada 7 yang harus dihindari. Kaya tanpa kerja, wealth without work, ya, nggak ada tuh kaya tanpa kerja, ya. Oke, kemudian poin yang kedua yang harus dihindari adalah nikmat tanpa nurani, pleasure without conscience. Oke. And then science tanpa kemanusiaan, ilmu pengetahuan yang tanpa kemanusiaan, ya, tanpa science without humanity, itu juga perlu dihindari. Yang keempat, ilmu tanpa karakter, knowledge without character. And then business tanpa moralitas, commerce without morality, agama tanpa pengorbanan, religion without sacrifice, and then politik tanpa prinsip, the politics without principles. Oke, jadi ada 7 ini, ya. Jadi 7 ini menurut gue ambil dari statementnya Mahatma Gandhi, ya. Jadi Mahatma Gandhi says, ya, gitu, kalau etika wirausaha 7 ini akan membuat kehancuran atau keburukan seorang pengusaha, ya. Jadi ini etika yang akan menghancurkan jiwa kewirausahaan itu. Oke. And then next. Secara khusus, etika yang melekat pada diri entrepreneur adalah, nah, ada beberapa etika yang melekat, ya, yang pada diri seorang pengusaha, yaitu ada 8 ini, ya. Jadi 8 poin, ya, yang ada di kuning ini itu adalah poin-poin yang
melekat pada diri seorang entrepreneur. Satu, pasti jujur, kejujuran. Dua, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati, dan mengejar prestasi. Itu adalah 8 hal ya etika yang melekat pada diri entrepreneur. Nah, jujur itu dalam apa? Dalam bertindak dan juga berbicara. Bertanggung jawabnya di mana? Kewajiban kepada karyawan dan juga masyarakat sekitar dan juga pemerintah. Itu harus bertanggung jawab. Ya, jadi kalau Anda punya karyawan, ya diperlakukan karyawannya dengan baik. Ya, diberikan hak-haknya tanpa terlambat. Itu adalah kewajiban Anda sebagai seorang pengusaha. Kemudian kewajiban kepada masyarakat sekitar, apa hak mereka? Kewajiban kita pada masyarakat dan juga pemerintah. Kalau pemerintah, seorang pengusaha banyaknya harus taat pajak. Itu yang paling utama. Kemudian menepati janji, konsisten, dipegang perkataannya. Itu adalah seorang pengusaha. Ya, jadi dia itu kalau sudah bilang sesuatu, ya, kalau seorang pengusaha muslim, insya Allah dia akan berusaha untuk dipegang perkataannya. Ya, jadi kata orang Jawa bilang itu adalah jatining diri soko lati. Lati apa? Ya, lati itu dari lidah, dari perkataan. Oke. Kemudian disiplin. Oke. Disiplin itu dalam apa? Ya, pembayaran ini tadi untuk kewajiban, dan itu ya. Kemudian pajak, ya, pelaporan, gitu. Itu harus disiplin, diusahakan dari sekarang. Dimulai dari kapan disiplin? Dari sekarang, ya. Jadi ketika Anda menjadi mahasiswa pun Anda juga harus berusaha untuk lebih disiplin, begitu. Kemudian taat hukum, patuh pada norma, patuh pada adat istiadat, ini adalah hukum. Ya. Kemudian suka membantu ringan tangan, kemudian komitmen dan menghormati, menghargai, menjunjung komitmen, mengejar prestasi, tidak mudah putus asa, don't be easily give up. Oke, jadi kalau seorang pengusaha itu jangan cepat ngeluh, ya, sidik-sidik mengeluh, gitu ya, sidik-sidik raiso, sedikit-sedikit nggak bisa, ya, kemudian dia sudah langsung give up, ya. Itu adalah bukan jiwa yang baik yang ada di entrepreneur. Kalau entrepreneur jatuh main lagi, coba lagi, begitu. Itu adalah never give up. Ya, lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu about function, ya. Jadi masuk ke yang fungsi. Kalau tadi masih bicara point 1 and point 2 still about ethics, ya. Jadi antara etika bisnisnya sendiri secara umum dan etika seorang pengusaha atau the entrepreneurship ethics, gitu ya. Kalau yang ketiga, sekarang kita sudah masuk ke function. Nah, fungsi wirausaha. Fungsi pokok entrepreneur dijelaskan oleh Basrawi, ya, orang Indonesia ini, ya, dia peneliti, penulis tahun 2011. Apa itu fungsi pokok seorang entrepreneur? Oke, we are going to take a look. Oke, ini adalah fungsi-fungsi pokok menurut Basrawi. Membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. 2. Memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. 3. Menetapkan bidang usaha yang diinginkannya. 4. Menghitung skala usaha yang diinginkannya. 5. Menentukan permodalan yang diinginkannya, modal sendiri dan modal dari luar. Ya, jadi dia harus menyeimbangkan dua-duanya ini dengan komposisi yang menguntungkan. Harus pintar mengelola ini. Kemudian selanjutnya yang keenam, memilih dan menetapkan kriteria pegawai karyawan dan memotivasi. Ini yang paling sulit.
memotivasi karyawan, itu adalah jiwa pemimpin yang harus ada. Bagaimana bisa Anda punya karyawan tanpa memotivasi? Itu jiwa entrepreneur yang harus dimiliki. Kemudian yang keenam, itu adalah mengendalikan secara efektif dan efisien, mencari dan menciptakan berbagai cara baru. Ini inovasi, jelas. Mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input. Input. Bukan in out, tapi input ini. Serta mengolahnya menjadi barang dan jasa atau jasa yang menarik. Mengolah, memproses, itu. Ke-9. Ke-10, memasarkan barang dan atau jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh dan mempertahankan keuntungan maksimal. Membuka salon, ya, kecantikan, bagaimana servisnya to the customer, ya, gitu ya. Servisnya kalau dia baik, ya pelanggannya datang terus, tidak perlu dicari, dia sudah datang. Okay, this is about the 10, ya, 10 factors, ya, according to Basrowi about the function, ya, yang melekat fungsi seorang entrepreneur. Fungsi-fungsinya yaitu itu, ya, semuanya adalah semua, ya, kata kerja aktif, jadi memang harus dilakukan semuanya. Lanjut. Oke. Yang terakhir, kita masuk poin tentang prinsip berwirausaha. Kalau tadi untuk kriteria fungsinya sudah ada 10, nah ada berapa untuk prinsipnya? Oke, prinsipnya sekarang kita akan tahu how many principles about wirausaha. Actually there are 30. Nah, di sini sudah ada 13, ya, jadi ada 13 prinsip pengusaha, gitu ya, seorang pengusaha. Yang pertama prinsipnya adalah jangan takut gagal. Kalau seorang pengusaha sudah takut gagal, ya sudah, dia sudah give up di awal, ya. Jadi don't be afraid of being failed, gitu ya. Jadi tidak ada yang takut gagal. Gagal itu tadi sudah mereka sampaikan seperti yang disampaikan oleh Kiai siapa itu, ya, mereka lupa semuanya, ya. Beliau menyampaikan, beliau juga public figure, ya. Kalau siapa yang orang-orang gagal itu? Orang gagal yaitu orang yang tidak pernah mau berusaha tadi, ya. Jadi dia mau melangkah aja udah takut, gitu. Itu berarti orang yang gagal. Maka melangkahlah, langkahkan kakimu dan jangan takut gagal, gitu. Itu yang utama. Penuh semangat, gitu ya. Penuh semangat ini adalah jiwa yang harus ada, prinsip yang harus ada, ya. Harus have spirit, gitu ya. Kemudian kreatif dan inovatif, dan yang keempat bertindak dengan penuh perhitungan, mengambil risiko, ya. Jadi kalau sudah takut gagal di awal, bagaimana dia bisa berpikir untuk mengambil risiko? Ya risiko pasti ada kalau seorang pengusaha, nggak mungkin tidak ada risiko, harus berani, ya. Jadi walaupun gagal di belakang, bangkit lagi, ya. Ambil modal lagi. Modalnya dari mana? Modal kita bisa dari teman, dari macam-macam, banyak hal yang bisa diambil modalnya. Modal itu belum tentu uang, gitu ya. Tapi uang penting, ya. Jadi uang penting, gitu. Cuman berapanya itu, nominalnya itu tergantung, gitu ya. Jadi memang modal itu adalah nafas pengusaha. Memang nafas, ya. Ya, kalau tidak ada nafasnya ya nggak mungkin jalan, gitu ya. Oke, tapi jalan dulu dengan kriteria mencari sana, ikhtiar sana dulu, ikhtiar kemana dulu. Mungkin ada sahabat yang bisa membantu, begitu. Kemudian ketika berhasil, ketika gagal, sahabatnya pun tidak mengeluh. Gagal diceritakan, nah itu kan, itu yang menjadi tindakan utama dari seorang pengusaha. Oke, jadi the first, the second, the third, and the fourth, ya, itu yang utama di atas ini, di awal.
13 tapi ini 4 itu harus ada di awal, paling atas. Jangan pernah takut gagal dulu, harus semangat dulu, punya jiwa kreatif dan inovatif harus ada, gitu ya. Harus ada ya sesuatu yang diciptakan yang baru gitu kan. Kemudian bertindak dengan penuh perhitungan, harus dipikir ketika melakukan ini risikonya begini. Oke, apakah ada risiko besar dari ini? Gitu kan? Ada pasti. Dan itu. Tapi bagaimana how to minimize? Ya, risikonya besar, tapi bagaimana meminimalkan? Itu adalah sifat kreatif. Lanjut. Kelima, 6, 7. Oke. Yang kelima apa? Yang keempat apa? Tadi 4 ya, 5, 6, 7. 7. Ada 13. Sabar, ulet, dan tekun. Patient. Ya, kenapa orang pengusaha harus sabar? Iya. Karena tidak boleh terburu-buru. Sabar, ulet, dan tekun. Begitu dia berpikir harus memutuskan sesuatu, sabar. Sabar itu gimana? Ada ikhtiar di situ. Ya, bagaimana ketekunannya untuk bisa mencari solusi dari beberapa masalah yang dia hadapi. Optimis pasti, jangan pesimis. Ya, jiwa wirausaha itu tidak ada yang pesimis, adanya optimis. Be optimistic. And then ambitious. Harus ambisius. Kalau nggak ambisius berarti bukan seorang pengusaha. Harus ambisius. Dia harus punya cita-cita, harus punya ini, tapi memang harus sesuai dengan apa? Ya, look at our side. Ya, sama juga ada kontrol diri. Walaupun ambisius, tetap ada. Ambisius itu masih ada. Ya, jadi kalau ada suatu pengusaha ini lebih baik, harus ambisius. Harus saya juga harus baik, harus ambisius. Jadi tidak boleh lepas dari kata ambisius. Tapi ambisiusnya you should control. Nah ini, jadi ambisiusnya harus dikontrol. Oke, next. Prinsip lagi. Berarti sekarang masuk ke yang poin. Tadi sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. We are going to know from the 10, 11, and 13. 10, 11, 12, dan 13. Pantang menyerah. Pasti itu. Ya. Peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang. Ini yang penting. Ya. Berbisnis dengan standar etika. Iya. Oke, jadi kalau Anda berbisnis itu harus ada etikanya tadi, etiknya dipakai yang atas, tidak hanya melaku tok tanpa etik ya. Jadi etiknya yang di atas tetap harus jalan, harus dipakai. Peka terhadap pasar, butuh apa tuh sekarang? Pasar itu sekarang butuh apa? Dengan usaha saya ini, apakah usaha saya ini masih bisa peluangnya di pasar? Seperti itu. Kalau masih bisa, lanjutkan. Bagaimana membuat inovasi baru untuk produk yang saya ciptakan, misalnya seperti itu. Pantang menyerah. Nah ini tadi ya. Jadi awal mulanya ini ya. Jadi never give up tadi ya, sudah ada ya. Pantang menyerah, gitu ya. Tidak pernah putus asa, gitu ya. Lanjut. Mandiri, jujur, dan peduli lingkungan. Itu penting. Ya, seorang pengusaha itu prinsipnya harus mandiri. Ya, bukan terus mandi sendiri, bukan. Mandiri itu maksudnya ketika dia harus bertindak sesuatu dengan cepat, kemudian dia harus mendapatkan opini dari masyarakat, dia harus bertindak cepat. Dan itu mandiri. Mencari solusi yang tepat, gitu ya. Ketika mencari solusi pasti kalian akan mencoba untuk menanyakan pada orang lain, mencari diskusi dengan orang lain, tetapi Anda yang memutuskan itu dari beberapa masukan, dari beberapa input. Harus menerima semua input, harus menerima semua masukan, harus menerima semua suggestion. Itu pasti. Dari keseluruhan itu Anda yang menyaring mana yang harus tepat saya putuskan. Itu mandiri, gitu ya. Kemudian jujur, peduli lingkungan.
Sulit sekarang. Kalau dari beberapa riset, kejujuran sekarang mulai merosot. Nah, ini agak perlu dipertimbangkan juga. 34% ya, mulai turun gitu ya. Jadi kurang dari 50% ya untuk para pengusaha itu. Jadi kita memang perlu mencoba untuk memberikan kriteria edukasi ya dalam berwirausaha. Bagaimana how to to increase ya, untuk menaikkan jiwa-jiwa ini, yaitu berasal dari kepribadian masing-masing, mulai dari iman ya, mulai dari starting pointnya adalah dari keimanan dan ketakwaan akan memunculkan ini. Kemudian peduli gitu ya, setiap orang pedulinya beda-beda, tidak semua orang pedulinya tingkatnya tinggi, tidak, persentasenya berbeda. Okay, there are 13 points from the principles of entrepreneurship. Oke, iya. Nah, sekarang kita say thank you. Jadi ada beberapa yang bisa kalian ambil tadi. Jadi ada etika, kemudian ada apa itu function seorang pengusaha, kemudian juga adalah prinsip-prinsip berwirausaha yang harus dilakukan. Ada kesinambungannya ya. All of them have relation, semuanya punya relation, ada hubungannya antara etika berwirausaha, etika bisnis, kemudian yang kedua prinsip-prinsip yang harus dipegang. Jangan sampai ada 7 hal yang dilakukan itu tadi yang membuat keburukan ya, yang menurut Mahatma Gandhi, yang kita ambil dari statementnya Mahatma Gandhi, itu ada 7 yang membuat jatuh ya. Jadi ada 7 apa itu hal ya, 7 efek yang bisa menjatuhkan jiwa entrepreneur. Kemudian yang terakhir adalah prinsip yang harus dimiliki. Ada 13 prinsip yang harus dimiliki. Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan? What should you do now after learning this material? Setelah dari pelajaran ini kalian mengambil manfaat dari prinsip-prinsip yang harus dipegang tadi. Jadi ada 13 prinsip nah, di situ. Silahkan dari 13 prinsip itu choose one public figure or one person who has that principles ya, yaitu orang yang satu orang saja. Silahkan tuliskan di komen kenapa Anda memilih dia. Silahkan tuliskan yang ada di komen di video ini ya. Setelah menonton keseluruhan ini, setelah belajar dari semua ini, dari etika, kemudian fungsi, kemudian apa itu dari prinsip, okay? You have to do jobs. Anda harus melakukan pekerjaan. Sekarang you have to think, you have to put one name. Anda harus meletakkan satu nama di komen ya. Seorang public figure boleh, seorang apa itu one person that you know ya, seorang yang kamu tahu juga boleh, tidak harus seorang public figure ya. Anda merasa ayah Anda sendiri memiliki prinsip-prinsip seperti itu, oke, silahkan Anda bisa letakkan nama di komen. Kemudian why do you choose him or her? Anda harus memberikan alasan di situ. Can be in English, can be in bahasa Indonesia. You may write down in the 2 languages, choose one of them. Pilih salah satu ya, boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris. Okay, this is for my explanation today. I hope that you can catch the material here ya. Mereka harap kalian bisa belajar sesuatu dari etika bisnis, etika seorang pengusaha, fungsi seorang pengusaha, dan juga prinsip-prinsip pengusaha. Oke, jadi kalian bisa belajar di sini etika dan juga kejiwaan dari seorang pengusaha.
Thank you very much for today. If you have questions, yeah, you may chat on our groups, yeah, and also you may ask me via Sing Unisuri. Thank you very much for today's learning, okay, and see you again next week on the different material. Have a nice day. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.